Ya, mari kita lanjutkan ya teman-teman. Ini tadi sudah Bu Fariha tulis jumlah, persentase, dan kriteria. Nah, sekarang kita menghitung ke bawah. Kita mulai dari butir item pertama. Untuk menganalisis kelompok, dilihatnya dari analisis butir item per butir item. Kita jumlahkan semuanya sama dengan dari atas ya sampai ke sini, tutup enter, kemudian kita tarik dulu. Nah, sampai di sini saja, jangan sampai di bawahnya sigma. Yang sigma ini nggak usah, begitu ya. Terus kita hitung persentasenya, caranya sama. Kalau tadi dibagi 10 jumlah total butir item pada tiap bidang, kalau sekarang kita bagi dengan jumlah responden yang mengisi DCM ini. Jadi ini ya sama dengan 12 ini ya, yang di sini dibagi jumlah respondennya ada berapa? Apakah 37? Enggak ya, tadi 35 kalau nggak salah. Nah, saya cek. Nah, respondennya ada 35 orang. Berarti ini dibagi 35. Kemudian kurung tutup dan kita kalikan 100. Nah, berarti untuk butir item pertama ada 34% siswa yang mengalami permasalahan di butir item pertama. Begini ya teman-teman. Kemudian kita coba tarik langsung. Nah, ini adalah persentase permasalahannya pada tiap butir item di bidang pribadi. Kita bisa lanjutkan langsung ke butir item selanjutnya di bidang-bidang yang lain. Nah, kita berikan kriteria juga. Kriterianya sama seperti yang tadi. Kalau 34 berarti kriterianya adalah 34 kriterianya D 71E, 43 dari D, kemudian 71 lagi E, 34D, 57E, 51E, 40D, 60E, dan 83 itu ada di E. Nah, ini permasalahan yang dihadapi oleh kelompok responden, seluruh kelompok responden untuk butir item ada butir item pertama ada di kriteria D, E, dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Oke, Bu Fariha nanti bisa kalian lihat saya tak hitung. Nah, ini sudah saya hitung semua ya teman-teman. Jadi tahapannya sama seperti yang tadi analisis individual, hanya kita menjumlahkannya ke bawah, tidak ke samping. Nah, gini. Oke. Kalau sudah seperti ini bagaimana Bu? Sebenarnya sudah selesai sih. Kalau seperti ini saja terus kalian bisa membaca sih enggak, sudah selesai, tidak masalah. Sekarang kita berikan kotak ya, kita beri biar bagus. Kotakan aja, kotakan begini, terus ini dikotakkan juga. Ini juga dikotakin. Wes
Jadi kayak gini aja sebenarnya, kalau kalian sudah bisa membaca bisa udah jadi. Tapi kalau misalnya kita mau buat tampilan individual gitu juga bisa. Ini kita buka sheet baru, kemudian ini diganti ya, misal analisis individu. Kita ambil hasil akhirnya saja tanpa menggunakan butir item ya. Kita copy sampai di sini, kita copy aja terus di paste di sini. Paste value-nya saja ya. Udah. Oke. Terus nah, yang butir item ini kita hapus saja teman-teman. Begini. Ini kita kasih bidang pribadi. Ini juga kita hapus. Kesini apa mau udah belajar ya, belajar merge kan saja, di merge juga. Kemudian yang ini bidang sosial juga sama, kita hapus butir itemnya tapi digunakan yang tadi jumlah totalnya saja yang sigma. Kita hapus ke sini merge, kemudian ditulis bidang sosial. Kita merge, kemudian di sini bidang karir. Sudah, tinggal di KI kotak. Kotak biar cantik kita perkecil saja, kita taruh tulisannya di tengah semua. Oke, terus kita kecilkan mereka. Yes, nah udah jadi. Ini analisis per individunya, jadi kita bisa tahu. Saya ganti, jangan Aprilia terus. Contohnya saya akan menyebutkan salah satu contoh, misalnya Yogi Prasetya Kurnia Rahmau. Kita pengen tahu Yogi itu bermasalah di paling tinggi di mana. Kalau kita mau mengasih layanan si Yogi, prioritasnya ada di bidang apa? Kita lihat Yogi. Oke, Yogi bidang pribadinya masalahnya ada di D, kemudian belajar ada di E, D, dan B. Nah, berarti yang bisa kita prioritaskan itu adalah masalah belajarnya Yogi karena dia ada di kondisi E. Kemudian selanjutnya kalau mau ngasih layanan baru ke bidang pribadi dan juga bidang sosialnya. Kalau bidang karir sebenarnya dia masih baik-baik saja karena kriterianya masih ada di kriteria B. Nah, mungkin ini akan dijelaskan nanti ketika mata kuliah apa ya, pokoknya ada mata kuliah penyusunan program BK. Kalau Bu Fatihah masih tentang analisis kebutuhannya.
Gitu teman-teman, ini untuk analisis individu. Kemudian kalau kita mau membuat yang analisis kelompok per butir item, kita ambil data pengolahan dari awal lagi, kita copy saja semuanya. Gini ya, copy kemudian pastekan di sini saja. Kemudian selanjutnya yang kita hapus, kita ganti yang di sini nih, dihapus, delete. Yang bagian sigma, prosen, dan kriteria yang untuk analisis individu tadi dihapus saja. Gini, oke. Nah, Bu, kok jadinya ada koma-komanya banyak? Iya, tadi sebenarnya yang depan juga pasti ada koma, cuman karena kolomnya kecil ya, kolomnya kecil jadi nggak ada koma gitu. Kalau misalnya nggak ada koma boleh Bu, boleh. Coba kita kalau misalnya percaya, kita kecilkan dulu kolomnya segini. Nah, kan jadi nggak ada koma lagi. Ini ya, ini untuk analisis kelompok. Analisis kelompok. Oke teman-teman, ini kiranya tentang analisis atau penghitungan untuk daftar cek masalahnya. Silahkan kalian bisa menerapkan, silahkan dipraktekkan dengan data yang sudah kalian miliki, data berkelompok, dan nantinya kalian akan mengembangkan atau mengaitkan hasil ini semua dengan mata kuliah BK pribadi. Ya, kemungkinan kalau BK pribadi kalian akan pakainya yang analisis individu. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang tidak jelas. Kalau misalnya nanti ada yang tidak dipahami, silahkan teman-teman boleh menghubungi Bu Farihan melalui WA. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa lagi.